Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bulan ini dalam tahun Hijriyah adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah. Rasulullah lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sama, Rasul pun hijrah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sama pula dengan wafatnya Rasulullah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Rasul lahir pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena peristiwa besar penyerangan gajah terhadap Baitullah. Lahirnya Nabi di tahun gajah dijelaskan oleh Nabi sendiri di dalam hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Rasulullah menjelaskan, wulidtu amal fil, saya dilahirkan pada tahun gajah. Dalam hadis lain, yaumal fil, pada hari gajah. Ada sahabat yang sama lahir di tahun gajah dengan Nabi. Namanya Qais bin Mukhromah. Dari peristiwa gajah sampai dengan Muhammad lahir jaraknya 50 hari. Jadi tidak lama, kurang dari 2 bulan. Gajah menyerang Al-Bait, 50 hari setelah itu Muhammad lahir. Ini dijelaskan di dalam riwayat Imam Mardaweh bahwa ulida Rasulullah yaumal isnin, Nabi dilahirkan hari Senin, Tsani Asyar min Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, wa kana ba'dal fil, dan itu setelah peristiwa gajah, bi khamsina yauman, 50 hari. Peristiwa gajah itu bermula dari di Ethiopia, di Habasyah. Ada kerajaan Habasyah. Gelar rajanya Najasyi. Najasyi mengirim tentara dipimpin Aryad untuk menduduki Yaman. Berdirilah di Yaman kerajaan Habasyah dengan rajanya Aryad. Kakek Najasyi tidak puas, maka dia mengirim lagi Abrahah bin As-Sobah.
berdirilah di Yaman dua kerajaan Habasyah. Yang satu rajanya Aryat dan yang satu rajanya Abrahah. Kedua raja ini saling bertengkar. Terjadi pertempuran, Aryat mati oleh Abrahah, maka Habasyah disatukan atas kekuasaan Abrahah bin As-Sobah di Yaman. Sebagai rasa syukur Abrahah, dia menguasai Yaman, dia membuat tempat ibadah di Yaman yang dipersembahkan hadiah khusus bagi Najasyi yang tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Di samping itu, Abrahah juga punya rasa hasud dalam diri, karena orang-orang memuliakan Ka'bah di Mekah sehingga orang Mekah terangkat oleh Ka'bah. Muncullah hasud di dalam diri, dia telah membuat tempat ibadah dan dia bermaksud memindahkan ibadah haji dari Mekah ke Yaman. Ini awal mulanya. Ibadah haji ke Al-Bait mau dipindah ke tempat ibadahnya yang dia bangun di Yaman. Orang Arab yang ada di Yaman merasa kesal terhadap Abrahah. Akhirnya tempat ibadah yang dibangun oleh Abrahah itu dikotori dengan tinja, kotoran manusia. Tekad bulat Abrahah tidak hanya sekedar memindahkan ibadah haji sekarang, tapi dia ingin menghancurkan Al-Bait. Dia lapor pada Najasyi dan dia minta pada Najasyi mengirim gajahnya yang besar, yang kuat, yang gagah, memang gajah Paranti Perang. Nama gajah kepunyaan Najasyi yang besar dan kuat itu bernama Mahmud, gitu. Mungkin saja ada orang di sini namanya sama dengan gajah Najasyi, gitu. Nah, Pak Mahmud, gitu. Najasyi mengirim gajah itu. Abrahah menyiapkan tentara dan sejumlah gajah yang dipimpin oleh Gajah Mahmud. Berangkat dari Yaman. Di tengah jalan itu dihadang oleh tentara-tentara Arab yang ada di Yaman. Antara lain tentara yang dipimpin oleh Raja Dunafar. Tapi karena hebatnya kekuatan Abrahah, tentara Dunafar tidak ada kemampuan apa-apa. Dunafar pun ditawan, ditangkap. Lalu Dunafar mengatakan kepada Abrahah, "Ayyuhal malik la taqtulni." Wahai raja,
jangan bunuh aku. Fa inistabaqani khairun laka min qatli. Membiarkan aku hidup itu lebih baik daripada membunuhku. Pastahyahu wa authaqahu. Abraha membiarkan Dunapar hidup, tapi dia menawannya. Wa kana Abraha rojulan haliman. Memang secara pribadi dia seorang yang lembut dan kasih sayang. Berangkat lagi dari Yaman ke Arab, dihadang lagi oleh tentara Arab yang dipimpin oleh Nufail bin Habib Al-Khathami. Ini pun gak kuat, kena hebatnya kekuatan gajah. Nufail pun mengatakan, ayuhal malik inni dalilun bi ardil Arab. Wahai raja, biarkan aku hidup. Aku nanti akan menjadi petunjuk jalan menuju tanah Arab. Wahatani yadaya alayya wa qaumi as-sam'u wa ta'ah. Ini kedua tanganku, aku dan kaumku sami'na wa ta'na. Akhirnya Nufail pun tidak dibunuh. Sampai di Taif dihadang lagi Abraha itu oleh raja Arab Mas'ud bin Mu'attib. Ini pun gak kuat. Jadi tidak ujuk-ujuk dari Yaman langsung ke Arab. Di tengah jalan dihadang. Mas'ud pun ditawan. Lalu dia mengatakan, ayuhal malik nahnu abiduka. Wahai raja, aku hambamu. Laisa laka indana khilafun. Antara kita tidak ada perbedaan pandang. Wa innama turidul bait alladzi bi Makkah. Engkau bermaksud ke al-bait yang ada di Makkah. Nahnu nab'atu ma'akam mayyadullu alaih. Aku nanti akan kirim penunjuk jalan yang menyertaimu. Maka dikirimlah oleh Mas'ud Abarigol. Sampailah Abraha dengan tentaranya di suatu tempat namanya Al-Mughomsi. Tempat itu belum masuk Mekah, tapi dekat dengan Mekah. Setelah sampai di Al-Mughomsi, mulai Abraha itu beraksi. Awal mula dia menyuruh Al-Aswad bin Mas'ud turun ke Mekah, rampas kekayaan orang kaya di Mekah. Yang termasuk yang dirampas itu unta kepunyaan Abdul Muthalib yang berjumlah 200 ekor unta. Unta dibawa ke Abraha, lalu Abraha mengutus pula negosiator namanya Habbatah Al-Himyari. Dia mendatangi tokoh-tokoh Mekah lalu menyampaikan, anni lam atili kitalin. Katakan kepada orang Mekah bahwa aku datang bukan untuk berperang. Innama ji'tu liuhdima hadzal baita.
tapi aku datang untuk menghancurkan bait ini. Itu tekad Abraha. Maka disampaikanlah kepada Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib mengatakan, malana min quwwatin alaika, kami tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghadapimu wahai Abraha. Nufel, raja orang Arab itu, ternyata dia punya ilmu tentang gajah. Biasanya kalau orang yang punya ilmu seperti itu suka disebut pawang, ya, pawang gajah. Maka Nufel mengatakan kepada gajah itu, ibrik Mahmud, diam kamu Mahmud, warji Roshidan, pulanglah kamu dengan petunjuk-petunjuk, min haitu jita, dari mana asal kamu datang, fa innaka fi baladillahil haram, engkau sekarang berada di tanah haram. Jadi novel ini membisikkan kepada telinga gajah agar pulang dari mana dia datang, karena engkau berada di tanah haram. Abdul Muthalib datang kepada Abraha, hajati ilal malik ayyarudda ala alayya mi'atai ba'irin asobahali, aku datang kepada raja agar mengembalikan 200 ekor unta kepunyaanku yang dirampas. Abraha jadi kaget. Kenapa? Abdul Muthalib minta 200 ekor unta yang dirampas dikembalikan kepadanya. Dia tidak meminta kepada Abraha agar Abraha jangan menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib itu seolah-olah lebih cinta onta ketimbang cinta Ka'bah. Maka Abraha mengatakan, jitu ila baitin, aku datang pada al-bait, wa dinuka, al-bait itu agamamu, wa dinu abaika, al-bait itu agama nenek moyangmu, wa huwa syarafukum, al-bait itu kemuliaanmu, wa asimatukum, al-bait itu tempat gergantungmu, liuhdimahu, aku akan menghancurkannya, lam tukallimuni fih. Kenapa engkau Abdul Muthalib tidak berbicara kepadaku tentang al-bait, wa tukallimuni bima taiba'irin, tapi engkau malah berbicara tentang 200 ekor unta? Kenapa tidak berbicara al-bait, tapi yang berbicaranya 200 ekor unta? Maka Abdul Muthalib mengatakan, ana rabbu hadhil ibil, urusan unta saya robnya, saya yang menjaga, saya yang mengurus. Wa inna li hadzal bait, adapun untuk bait ini, robban yamna'uhu, ada rob yang menjaganya. Onta saya jaga,
tapi al-bait tidak saya jaga. Ada khusus yang menjaganya. Pada Abdul Muthalib seorang musyrik kan, yang menyembah patung. Maka dengan lantang dan sombong Abraha mengatakan, makana liyamna'uhu minni, tak seorang pun yang dapat menghalangiku. Fa anta wadaka, engkau juga yang lain, tidak ada yang dapat menjaga. Siap Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dari suatu tempat namanya Al-Mughomsi. Tentara siap pergi, gajah-gajah siap lari. Satu keanehan, Gajah Mahmud tidak mau berdiri. Dia disuruh berdiri, tetap tidak berdiri. Ketika dihadapkan ke Mekah, gajah itu memalingkan kepalanya. Tapi ketika dihadapkan ke Yaman, dia berdiri dan pergi mau pulang. Ini hebat ini. Makanya gajah ini diabadikan oleh Allah dalam Quran. Diabadikan dalam Quran. Al-Fil, gajah, surat Al-Fil kan? Al-Fil itu seekor gajah, bukan bergajah-gajah, satu. Dalam ayat pertama disebut Ashabul Fil, pasukan-pasukan gajah. Ashabnya jamak, pasukan-pasukan. Lamun pasukan-pasukan berarti gajah naloba. Ini mah pasukan-pasukan tapi diidopatkannya kepada satu. Gajah, pasukan-pasukan seekor gajah. Masa gajah seekor kulobaan? Nah ini karena si gajah ini satu-satunya gajah yang tidak mau menghancurkan Al-Bait di saat gajah-gajah lain menyerang dan tentara pun pergi, si Mahmud mah pulang ke Yaman. Makanya hanya satu yang selamat, Mahmud itu. Hebat. Quran menyebut mufrad, tidak jamak, karena di sana ada rahasia. Jadi si gajah itu tidak mau menghancurkan tempat ibadah, kajian balik gitu. Mata kelamun ayah jalma menghancurkan tempat ibadah, eleh ku gajah gitu. Nah, ketika Abraha dan tentaranya beserta gajah bergerak akan masuk Al-Haram, Allah mengutus burung-burung. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya burung itu bagaikan Rasul. Rasul yang namanya Rasul diutus kepada orang kelompok tertentu yang jelas. Karenanya dalam Al-Quran wa arsala alaihim tayron, maka burung itu bagaikan
utusan Allah yang diutus. Kok kenapa pakai arsalah? Karena setiap burung ditugaskan oleh Allah untuk membunuh orang-orang tertentu. Ini ditugaskan membunuh ini ditugaskan membunuh ini, sehingga burung itu teparebut membunuh. Jelas siapa yang mesti dibunuh, dilempar oleh batu itu. Ini disebut musawwamah. Jadi si burung itu tahu mana tentara, cirinya yang mesti dilempar dengan batu. Makanya pakai arsalah, bukan ba'asa. Sabab dia diutus kepada musuh yang jelas yang mesti dibunuh. Tuh. Burung itu dari laut, berbentuk nyamuk. Dia punya belalai. Tuh. Yang namanya nyamuk, binatang membawa daul judari, bakteri. Orang DB ku nyamuk, jelema gajah kakina bareuh disebut gajah baruh, gitu kan? Itu oleh nyamuk. Maka nyamuk, burung yang bagaikan nyamuk itu diutus oleh Allah. Dia berbelalai. Si burung itu membawa wabah. Nah, ini kisah wabahnya. Wabah pertama ada di Arab ketika terjadi penyerangan terhadap Al-Bait. Di mana wabahnya? Daul judarinya pada burung itu. Si burung bawa batu, batu pada mulut, batu pada dua jari, dua kaki, lalu si batu itu terkena oleh wabah, lalu dilemparkan kepada tentara, dilemparkan kepada gajah, lalu orang yang terkena oleh batu terpapar wabah. Nah, lamun wabah orang ingat kena corona kan? Nah, itu anu alhamdulillah corona ayeuna geus mulai teu aya. Nah, lamun urang ningali ka tukang begitu panjang kuburan corona. Loba anu maot karena corona, loba anu sakit karena corona. Urang ayeuna sehat bisa ngaji, corona rek rengse, jadi urang teh manusia sesa corona begitu. Nah, COVID-19 corona nu terjadi ayeuna itu tidak seberapa dibandingkan dengan wabah Abraha. Ini wabah Abraha. Orang tidak bisa hidup dalam jangka waktu 2 hari, seperti dijelaskan Al-Maroghi di dalam tafsirnya. Kulit itu berjatuhan, daging-daging copot, sendi-sendi maruragan, sehingga orang yang terkena wabah Abraha itu tidak berkulit, tidak berdaging, tinggal kerangka tulang. Makanya dijelaskan di dalam ayat terakhir, ka'aspim makul. Aspin itu daun. Ulat laler makan hijaunya daun. Tapi urat-urat daun itu dibiarkan oleh ulat
sehingga daun teh karancang bisa ningali. Maka Abrahah pun kena wabah, tidak berkulit, tidak berdaging, sendinya copot, jantungnya bisa dilihat dari luar. Dia mati hari kedua di suatu tempat namanya Son'ah. Tak ada yang selamat, kecuali yang selamat itu ya seekor. Itu pun bukan orang yang selamat teh, Mahmud ya, gajah itu. Karena itulah Allah menggugah, membangkitkan perasaan orang musyrik. Coba baca sejarah lama. Yang kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Makanya pakai kalimat alam taro. Ari taro teh ru'yah. Ari ru'yah teh ningali ku panon langsung. Kenapa disebut dengan mata langsung? Karena ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib menyuruh kosongkan Mekah, naik ke atas gunung. Maka tidak ada orang di Mekah untuk menghadang Abraha. Akan dengan mudah Abraha masuk Mekah, gitu kan? Karena orang Arabnya di atas gunung. Maka orang Arab menonton langsung dengan mata kepalanya dari atas gunung bagaimana Allah menghancurkan pasukan Abraha. Makanya pakai alam taro. Nah, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tadi saya sudah singgung, ashabnya jama', filnya mufrad, untuk mengingatkan hanya seekor gajah yang selamat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini memberi arti kenapa Abraha itu ingin menghancurkan Al-Bait. Karena pada diri Abraha itu ada kaid. Kaid itu suka kita artikan tipu daya. Tipu daya itu hasud khofiyun, dengki yang tersembunyi. Itu tipu daya. Tidak ada orang yang mau menipu terang-terangan, nggak ada itu. Saya mau menipu kamu, siap-siap, ya, tidak ada. Pasti dia sembunyi. Kenapa ada rasa hasud? Karena orang Arab dimuliakan oleh luar Arab karena di sana ada ibadah haji. Makanya di sana munculnya hasad itu. Pitadlil, pidihab, sia-sia. Warsal alaihim taran ababil. Allah mengutus burung, jenis burungnya bagaikan nyamuk. Burung itu bagaikan utusan seorang rasul yang tahu siapa yang jadi sasarannya. Ababil jangan diartikan burung ababil, sebab burung ababil yang sekarang yang kita tahu letik. Masa burung letik bisa mawa batu? Makanya ababil maknanya jamaat. Burung yang datang itu bukan segerombol, tapi bergerombol-gerombol yang banyak. Yang burung itu sohat, berteriak, berbunyi.
Bagaimana kalau seorang tentara mau menyerbu? Suara keras membuat musuh menjadi takut. Burung ini bergerombol, sohatit toiru waromathu bil hijarah. Burung itu berteriak lalu melemparnya dengan batu. Nah, makanya kata ababil maknanya jamaat. Tarmihim bihijarati min sijil. Burung itu melempari dengan batu min tinin matbuhin, dari batu yang dibuat dari tanah asli yang dibakar. Batu dari tanah. Maka ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa batu itu dibuat dari tanah. Itu diperkuat surat Ad-Dariyat ayat 33. Kami mengirim untuk menghancurkan mereka batu-batu dari tanah. Makanya urang jeung batu teh dulur gitu ya. Batu yang keras, Al-Quran menginformasikan itu dibuat dari tanah, terpendam oleh tanah beberapa tahun, lalu diairi dengan air, mengeras, berkembang, hidup, sehingga sok disebut batu hirup gitu. Nah, batu ini yang dibuat dari tanah, matbuhin, dibakar, dilempar oleh burung, lalu Allah mengirim angin sehingga menambah keras, yang tertimpa di depan tembus ke belakang. Lalu faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah menjadikan mereka itu kerancang, bolong, awak-awakna tinggal tulang, bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Ini kisah kelahiran Nabi di tahun gajah 50 hari menjelang Muhammad lahir. Nah, diabadikan oleh Allah dalam satu surat Al-Fil, karena sekarang bulan Rabiul Awal. Sebagian orang sedang memperingati kelahiran Nabi. Kita mengkaji tentang surat kelahiran Muhammad pada Al-Fil itu. Nah, apa pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa itu? Satu, ayat ini membangkitkan orang Arab khususnya supaya mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kok kenapa? Karena pada saat itu antara orang Arab dengan Abraha itu sama saja. Ya. Abraha musyrik, orang Arab musyrik, nyembah patung. Nu ditolong saha? Apakah yang ditolong teh Abraha? Atau yang ditolong itu orang Arab? Yang ditolong orang Arab. Padahal kamu sama musyrik. Harus bersyukur.
dengan cara iman pada Muhammad. Tuh. Makanya alam taro itu kepada orang Arab, kepada Muhammad, tapi termasuk orang Arab di dalamnya, karena orang Arab melihat langsung dengan mata kepalanya. Tuh. Kenapa tidak beriman? Padahal Allah telah menolong kalian, yang kalian itu sebenarnya sama saja dengan Abraha dari sisi musyriknya. Kedua, peristiwa gajah itu termasuk kepada babul irhas wa tawattun. Bab irhas wa tawattun itu mengawali, mendasari, dan menetapkan begini: kalau akan datang seorang pejabat tinggi, katakan saja presiden, akan datang pada satu tempat, jauh-jauh sebelum presiden itu datang, daerah itu dibersihkan, ya, bersihkan. Intel, tentara, polisi, kan, membersihkan, steril. Bikin ring, kan, ya, ring 1, ring 2, ring 3. Kok kenapa? Karena pejabat besar akan datang. Nah, Muhammad orang besar akan lahir. Segala sesuatu yang akan mengganggu dibersihkan, termasuk yang dibersihkan itu Abraha dengan pasukannya. Nah, karena itu hancurnya tentara Abraha sebelum Muhammad lahir sebagai tanda akan kenabian Muhammad. Tuh. Jadi salah satu tanda dari kenabian Muhammad hancurnya peristiwa Ka'bah itu, hancurnya tentara Abraha. Karena untuk Muhammad lahir itu telah dijelaskan sebelumnya akan ada nabi yang akan lahir yang terakhir. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sudah dijelaskan. Nah, Allah kalau akan mengutus seorang rasul yang baru, orang-orang yang hidup di masa lalu yang telah membaca kitabnya itu tidak dimatikan seluruhnya. Ada saja yang dibiarkan hidup untuk bukti nyata yang menjelaskan bahwa lahirnya Nabi ini sudah dijelaskan sebelumnya. Tuh. Makanya ketika Muhammad lahir ada saksi hidup yang tidak diwafatkan oleh Allah dari orang Yahudi, Abdullah bin Salam, dari orang Quraisy, Warokoh bin Naufal. Tuh. Karena dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu jaraknya panjang, 570 tahun. Bayangkan berapa tahun Indonesia dijajah Belanda? 300 sakitulila. Nah, ini dari Nabi Isa
sampai Nabi Muhammad 570 tahun. Makanya Al-Quran menjelaskan dari 570 ini manusia terbagi 4. Itu ada dalam surat Al-Baqarah 63. Yahudi yang merubah ajaran Nabi Musa, Nasrani yang merubah ajaran Nabi Isa. Yang ketiga bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Sobiin, agama comotan. Tidak dicokot, tidak dicokot, tidak dicokot, tidak dicokot, digabungkan disebut Sobiin, agama gado-gado. Yang keempat, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Sobiin, tapi mereka tulabuddin, pencari kebenaran agama, menanti janji Allah akan adanya Rasul terakhir. Itu tulabuddin. Nah ini sampai pada Muhammad diutus, ada yang umurnya sampai, ada juga yang wafat sebelum Muhammad diutus. Yang umurnya sampai Muhammad diutus itu Ibnu Ammi Khadijah, anak paman Khadijah, Warokoh bin Naufal. Makanya ketika Rasul takut Khadijah pergi kepada Warokoh, Warokoh sudah tahu, membaca kitab sebelumnya, dia akan menjadi nabi. Seandainya aku hidup, aku akan menjadi pendampingnya. Nah itu tanda. Dari mana tahunya? Yang sebelumnya. Ini peristiwa Abraha, hancurnya Abraha, juga tanda akan datangnya Muhammad Rasulullah. Tuh. Ketiga, menurut Al-Qurtubi, hancurnya tentara Abraha yang gagah itu mukjizat bagi Nabi Muhammad sebelum lahir. Biasanya kan kalau mukjizat setelah Nabi diutus, lalu mukjizat. Nabi Isa pun mukjizatnya ketika dia lahir. Muhammad mah mukjizatnya sebelum lahir. Pandangan Al-Qurtubi apa? Kekuatan Abraha menjadi hancur. Berikutnya, kenapa Allah menghancurkan Abraha dan menggagalkan upaya Abraha? Karena Allah berkehendak menyerahkan Al-Bait itu kepada Muhammad dan umatnya. Allah tidak berkeinginan Al-Bait ada di tangan Abraha. Coba, lamun Al-Bait di tangan Abraha, berarti urang teh kudu ibadah haji teh ka mana? Ka Yaman, gitu. Dihancurkan ini, diwariskan kepada Muhammad dan umatnya. Berikutnya, kenapa diberikan kepada Muhammad? Muhammad manusia pilihan. Innallaha astofa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari Ismail. Kemudian Allah dari Kinanah memilih Quraisy. Lalu
Allah memilih Quraisy itu Bani Hashim, dari Bani Hashim Allah memilihku. Nah gitu. Jadi Nabi dari Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy adalah dari Kinanah, Kinanah dari Ismail. Maka Muhammad adalah manusia pilihan. Peristiwa Abrahah hancur sebelum Muhammad lahir sebagai ciri bahwa Muhammad dijaga Allah. Bagaimana Muhammad setelah lahir? Setelah lahir pun Muhammad dijaga Allah. Bukan tanpa rencana. Muhammad lahir yatim. Karena bapaknya kan Abdullah sudah meninggal. Begitu Muhammad lahir dalam keadaan yatim, Muhammad tidak kenyang dididik oleh ibunya Aminah binti Wahbin. Diserahkan kepada Halimah Asy-Sya'diyah. Berapa lama? 4 tahun. Diserahkan setelah 5 tahun kepada Aminah ibunya. Baru saja 1 tahun, tahun ke-6 ibunya wafat. Tidak kenyang dididik. Diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Baru 2 tahun kakeknya wafat. Terus nih, mau ke siapa Allah mengamankan Muhammad itu? Ternyata Allah menitipkan keamanan Muhammad itu bukan pada ibunya, bukan pada bapaknya, bukan pada kakeknya, tapi kepada Abu Thalib, pamannya. Ada apa dengan Abu Thalib ini? Rasul dititipkan kepada pamannya. Ternyata pada Abu Thalib itulah kunci pintu pembuka untuk dakwah Muhammad. Ini sana ada kuncinya. Karena yang dihadapi oleh Nabi orang-orang yang tergila-gila terhadap keturunan, kelompok, kaum. Ini harus dihadapi oleh orang yang disegani dan dihormati. Abu Thalib itu orang yang disegani. Makanya Rasulullah berdakwah terjaga setelah lahir oleh pamannya. Sekalipun hadiahnya dari Allah yang paling ringan siksa di neraka, dia hanya berjalan kan. Jadi sebelum lahir dijaga dari Abrahah, setelah lahir pun Rasulullah juga dijaga dari pejabat, orang-orang terhormat dari orang Quraisy yang akan mengganggu Nabi, dititipkan kepada pamannya. Ketika Rasul 13 tahun di Mekah akan dibunuh, selamatkan lagi. Hijrahlah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sampai 10 tahun di Madinah. Rasulullah wafat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Mulai dari rencana ya. Bagaimana Rasul dijaga sampai lahir, di mana Rasul dititipkan,
sampai hijrah, Rasul dijaga dari pembunuhan. Di Madinah pun Rasulullah wafat dengan terhormat. Tuh. Kisah itu terangkum dalam Al-Quran yang disebut surat Al-Fil. Kenapa tidak sebut Muhammad? Itu untuk mengingat hanya satu yang selamat, yaitu Gajah Mahmud. Apa tugas kita sekarang? Tugas kita mencintai Muhammad. Dengan peristiwa itu kita lebih yakin bahwa Muhammad itu nabi yang terakhir. Akan semakin kuat pada diri kita, tidak akan mudah percaya kepada nabi baru dan yang mengaku nabi-nabian gitu. Sebanyak orang nu seseleket yang jadi nabi. Bagi kita adalah cinta nabi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah. Dari mana? Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia telah mencintai aku. Makanya janji Allah, atiullah wa atiur Rasul, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan adima, maka akan beruntung dengan seuntung-untungnya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah kelahiran Muhammad. Tafsir yang diambil dari surat Al-Fil sekaligus mengingatkan bahwa surat itu adalah mengingatkan orang Arab untuk bersyukur kepada Allah dan mengingatkan kita pula untuk bersyukur kepada Allah karena kita umat Muhammad yang mencintai sunnahnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.